Saya ingat tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya itu. Kita kan dulu titip salam bilang, "Non, salam kau pun teman Dia pikir Nona, ada salam dari Yandi itu. Dia punya pertanyaan menarik. Dia bilang, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila. Orang kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe, kira-kira 100 km dari kota Kupang. Dia bilang, tapi dia orang baik itu, dia calon pendeta itu. Terus dia bilang, perbaiki keturunan. Pendeta, kalau manusia mati jelas, kalau bukan masuk surga berarti masuk, berarti kalau bukan surga berarti di mana? Tapi kalau ayam mati dia masuk di mana, Pak Pendeta? Itu saya pusing. Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada kita, ayam mati masuk di, tapi kalau dia mati di hutan tetap masuk perut juga. Apapun jawaban kita, jawaban itu memberi pesan bahwa manusia berbeda dengan ayam. Amin. Dalam kisah penciptaan jelas, waktu ingin menciptakan ayam, Tuhan cukup berfirman jadi ayam. Waktu cipta sapi cukup berfirman. Waktu cipta babi cukup berfirman. Tapi ketika ingin menciptakan manusia, seolah-olah ada hitung-hitungan, seolah-olah ada pertimbangan. Kenapa? Karena kepada manusia akan diberi kuasa menguasai seluruh ciptaan. Dia tidak boleh sama dengan ayam, tidak boleh. Setelah hitung-hitung terus begini, baiklah sekarang manusia diciptakan, maka dibedakanlah manusia dengan ayam. Apa itu? Ayam hanya diberi satu kehidupan saja. Berapa kehidupan? Satu. Tapi manusia diberikan 3 kehidupan sekaligus. Berapa kehidupan? Satu. Manusia diberi tubuh yang hidup. Tubuh manusia ini hidup semua, dari ujung kaki sampai ujung kepala hidup semua. Waktu itu berat badan kita kan hanya 37, sekarang 73. Kenapa? Karena tubuh kita hidup. Waktu itu kita pakai celana nomor 27 tidak ada masalah karena perut rata saja. Sekarang perut macam ada 3, satu di sini, satu lagi. Kenapa? Karena tubuh kita. Kalau baru begitu, kita belum beda dengan ayam. Karena ayam juga bertumbuh. Amin. Kedua, ini tidak ada di ayam. Manusia diberikan jiwa yang hidup. Manusia diberi apa? Jiwa itu apa? Manusia diberikan akal dan perasaan. Perjumpaan antara akal dan perasaan membentuk karakter manusia. Ayam itu ada otak tapi tidak pakai otak. Makanya tidak ada sekolah ayam. Atau di Tembagapura ini ada sekolah ayam. Ayam ada otak tapi tidak pakai. Ayam itu ada hati, ada atau tidak? Dia punya nama? Ya. Tapi ayam tidak pakai perasaan, sehingga ayam itu tidak kenal cemburu. Di sini ada yang biasa cemburu? Ya karena dia bukan ayam. Itu sudah juga yang tidak ada di ayam. Ketiga, manusia diberi roh yang hidup. Diberi apa? Roh itu apa? Roh itu menghubungkan manusia dengan Tuhan Allah penciptanya. Roh itu mendorong manusia mencari Tuhan. Roh itu membuat manusia gelisah kalau dia tidak berdoa kepada Tuhan. Saudara lihat sekarang, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, roh dan hidup. Cukup di sini? Tidak. Tambah lagi. Gambar dan rupaku kuberikan kepadamu. Gambar dan rupa itu apa? Hakikat Tuhan Allah yang kekal dan kudus. Kekal kudus diberikan kepada manusia. Tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Mulia, sempurna lagi. Saudara lihat, punya tubuh yang hidup, jiwa yang hidup, kekal kudus, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Setelah jadi yang sangat bagus, waktu yang bilang begini, manusia, dunia dan segala isinya kuberikan kepada engkau. Dunia mau baik tergantung manusia, dunia mau rusak pun tergantung. Tambah satu kalimat, ingat baik-baik ini kalimat. Tambah satu kalimat. Bahkan setan-setan pun harus tunduk kepada manusia.
Sama-sama 1, 2, 3. Bahkan setan-setan pun harus tunduk. Kenapa? Karena otoritas Tuhan Allah diberikan kepada manusia. Sekarang pertanyaannya jadi gampang, boleh jawab kuat-kuat. Kita takut setan atau setan takut kita? Boleh jawab. Kita takut setan atau setan takut kita? Setan. Saya lihat saudara ragu-ragu ini. Ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Yakin? Berarti setan takut kita, amin. Awas dia dengar. Awas dia dengar. Saya mau bilang pada saudara, kerinduan kita setan takut kita, kenyataan membuktikan kita takut setan. Kerinduan kita menang lawan setan, kenyataan membuktikan kita kalah. Kenapa? Kenapa bukan setan takut kita? Saya mau tanya ulang, kita takut setan atau setan takut kita? Atau kita dengan setan bakas takut? Kadang-kadang setan takut kita, kadang-kadang. Hai saudara, sebenarnya setan takut kita, tapi ada kerusakan otoritas Tuhan dalam hidup kita. Kerusakan otoritas. Saudara tahu orang kalau sudah rusak itu, otoritas Tuhan rusak. Dia jadi ketakutan dan sembarangan. Ada satu bagian ketika Paulus nasihat jemaat di Efesus, dia bilang begini, doa orang percaya itu seperti panah-panah api. Itu iblis jatuh itu. Tapi ada banyak ibu-ibu hamil di Indonesia, keluar malam mereka tidak berdoa, mereka ambil paku 10 cm tusuk di sini. Setan mana takut paku? Itu orang ketakutan begitu. Aneh kita kalau ketakutan. Saya mau tanya saudara, boleh jawab. Kalau tangan kanan gatal artinya? Tangan kanan gatal artinya? Yakin? Lalu saudara kerja di sini untuk apa? Tinggal di rumah garu-garu begitu. Kalau tangan kanan gatal artinya dapat uang, maka orang Koreng itu pasti kaya raya. Itu bukan tangan kanan saja yang gatal, semua gatal habis. Alkitab kasih tahu satu-satunya cara untuk dapat berkat ialah kerja. Apa? Kerja, bukan bagatal. Kerja. Orang ketakutan biasa sembarang itu, saudara. Oke, pertanyaannya, kenapa otoritas Tuhan ini rusak? Dan ini punya efek pada kesatuan kita nanti. Kenapa otoritas Tuhan rusak dalam hidup manusia? D-O-S-A, dibaca? Dosa. Dosa buat itu rusak. Pengertian dosa di Taman Eden itu ringan. Dosa ialah usaha manusia melangkah melewati batas. Setiap usaha melangkah melewati batas namanya apa? Semua tanaman dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi yang itu jangan. Waktu mereka mau melewati batas, namanya apa? Ada 1-2 orang yang biasa minum. Di Timor sebut sopi, di Manado sebut cap tikus, di Papua disebut apa? Cepat sekali. Luar biasa. 1-2 orang yang biasa minum sagero itu bilang ke saya, pendeta, boleh minum sagero ku tidak? Saya bilang, saya tidak tahu. Pendeta apa? Orang tanya tidak jawab. Saya bilang begini, ada legenda Yunani tentang pohon anggur. Legenda ialah cerita yang latar belakangnya kita tidak tahu, tidak apa-apa, tapi pesan-pesan moral yang perlu kita pakai. Legenda itu begini, pengusaha anggur yang pertama di dunia ialah Nuh. Siapa? Nuh. Waktu bahtera itu kandas di Ararat, air surut, Nuh turun langsung tanam anggur. Hafal. Hari pertama Nuh siram pakai darah domba. Darah apa? Hari kedua Nuh siram pakai darah singa. Darah apa? Hari ketiga Nuh siram pakai darah monyet. Darah apa? Dan hari keempat Nuh siram pakai darah babi. Darah apa? Orang tanya, itu dia punya maksud apa? Nuh bilang begini, kalau engkau minum satu seluki, tadi pakai darah apa? Domba, engkau akan tulus seperti anak domba. Itu tempat minummu di perjamuan kudus. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan. Kalau berapa seloki? 1. Kalau engkau minum 2 seloki, tadi pakai darah apa? Singa. Engkau akan kuat seperti singa. Karena itu tempat minummu di pinggir kebun. Orang tua dulu itu kalau mau masuk kebun 2 seloki dulu, mau tidur 2 seloki, bangun 2 seloki.
Kalau kau minum 3 seloki, tadi pakai darah apa? Maunya, oh itu tempat minumnya di atas pohon. Lebih banyak dia tergoyang-tergoyang begini. Itu belum minum miskin, Bapak. Kalau 3 seloki itu tiba-tiba kaya, ambil saja. Dan saudara tahu di 3 seloki itu cerita tinggi, suara tinggi, isinya juga tinggi, dan tambah satu, banyak istri kena pukul di 3 seloki. Di sini ada suami-suami pukul istri? Tidak ada. Atau saya balik pertanyaannya, ibu-ibu yang biasa kena pukul dari suami boleh angkat tangan? Jangan. Berani angkat tangan pulang kena pukul ulang. Saya tidak tanggung jawab di situ. Repot kita nanti. Kalau yang kau minum 4 seloki, tadi pakai darah apa? Babi. Permisi, minta maaf. Lihat babi itu. Makan di mana, tidur di situ, kencing di situ, semua di situ. Mereka tanya, pendeta, jadi kita berapa seloki? Engkau atur sendiri. Saya mau tanya gitu, boleh jawab. Kalau kita minum air susu, itu baik atau tidak? Baik. Baik. Kalau 1 gelas, coba minum susu 1 ember, bisa gila itu. Kalau susu yang baik saja melewati batas bermasalah, apalagi pendeta kami di sini nih hanya 1 seloki saja pendeta, tapi ulang-ulang. Oke, setelah manusia melewati batas, bagaimana keadaan tubuh, jiwa, roh dalam kaitan dengan kesatuan kita dengan Allah, itu yang kita mau bicara. Mari kita lihat pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa mengalami 2 pergeseran yang serius. 1, tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu melecehkan perempuan. Adam, kenapa kau makan ini buah? Dia bilang, itu perempuan yang Tuhan kasih itu yang bawa masalah. Ya. Ini kalimat yang sungguh berbeda ketika pertama kali Adam melihat Hawa. Pertama kali Adam melihat Hawa, dia bilang, engkaulah tulang dari tulangku, daging dari. Itu waktu belum jatuh dalam dosa, pakai bahasa yang lebih sederhana, dia bilang, engkau punya tulang, itu saya pun tulang. Engkau punya daging, itu saya pun daging. Kalau engkau sakit, saya ikut sakit. Kalau engkau terluka, saya ikut terluka. Engkau senang, saya ikut senang. Itu sebelum jatuh dalam dosa. Setelah jatuh dalam dosa, Adam bilang, perempuan sumber masalah, perempuan racun dunia. Saudara bayangkan kalau racun dunia banyak begini, itu kita jadi masalah itu. Saudara, yang paling pertama saya ingin bilang pada kita, kalau hari ini masih ada laki-laki anggap remeh perempuan, engkau terkontaminasi dosa. Kalau hari ini kita kasih sekolah yang anak laki-laki, tidak kasih sekolah anak perempuan, engkau terkontaminasi dosa. Kalau hari ini kita masih dengar bahasa, kamu perempuan ini sekolah tinggi-tinggi sama, bulan datang masuk. Pernah dengar itu kalimat? Atau sendiri omong? Saya ingat saudara-saudara, ketika jadi pendeta pertama di suatu pulau bagian selatan di NTT, Pulau Sabu, waktu itu belum menikah. Kalau jemaat lewat sementara cuci pakaian di sumur, orang bilang, pendeta, makannya. Saya bilang, makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Kalau mereka ke rumah pelayan sementara sapu-sapu rumah, orang bilang, makannya. Makannya apa? Kawin sudah. Saya bilang, kamu punya otak ini tidak betul. Pendeta, kenapa setiap kali gitu suruh pendeta kawin? Pendeta bilang, kami otak tidak betul. Saya tanya orang, boleh jawab? Kalau pakaian kotor, apa yang harus dilakukan? Cuci, bukan kawin. Hanya orang yang otak miring yang pakaian kotor di sini, dia kawin di situ dengan. Kalau rumah kotor, apa yang harus dilakukan? Sapu, bukan? Kau tahu juga. Hanya orang gila yang rumah kotor di sini biar saya kawin dulu biar rumah.
bahwa toh kemudian kalau yang ibu-ibu harus sapu, harus cuci, harus timba air, harus masak, dia melakukan itu bukan karena dia pembantu, tapi dia melakukan itu atas nama cinta. Tepuk tangan dulu. Kesatuan. Kalau dengan istri saja kita tidak ada kesatuan, dan dia mau bicara dengan kesatuan dengan orang lain. Di rumah hancur, tetapi di sini bicara memenangkan Indonesia. Wah, tipu. Itu pertama, tubuh yang terkontaminasi dosa melecehkan perempuan. Tapi yang kedua ini menarik. Tubuh yang terkontaminasi dosa hari itu memberhalakan bagian-bagian tubuh tertentu. Bagian-bagian tubuh tertentu menjadi berhala baru. Maksudnya begini, dulu Adam dan Hawa itu mereka berdua telanjang saja, tapi tidak ada masalah. Adam telanjang ikut situ, Hawa telanjang ikut situ, tidak ada masalah. Sekarang ini kita pakai pakaian mahal-mahal semua, tapi masalah macam banyak sekali. Ini begitu repot nih. Saudara-saudara, coba saudara ikuti semua iklan kecantikan kulit di televisi. Seluruh iklan kecantikan kulit di televisi mengerahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang kulit putih itu lebih baik dari kulit hitam. Warna kulit saja jadi berhala baru. Akhirnya setiap kali yang kulit putih berdiri di depan, yang kulit hitam itu macam gelisah bagaimana itu. Mau ngomong kesatuan kalau warna kulit saja kita jadikan persoalan. Ada lagu dulu bilang biarlah yang hitam menjadi hitam, jangan harapkan jadi putih. Mau pakai oker juga tidak bisa. Saudara berani pakai pemutih itu hanya di wajah saja, leher ke bawah gelap lagi. Sudah tambah masalah nanti hidup ini. Coba saudara ikuti seluruh iklan kecantikan rambut di televisi. Seluruh iklan kecantikan rambut di televisi mengarahkan saya dan saudara untuk ambil kesimpulan seolah-olah kalau orang rambut lurus itu lebih baik dari rambut keriting. Saya protes itu. Saya berkhutbah dalam banyak acara mendorong budaya positif Valentine. Saya bilang begini, di hari kasih sayang ini yang paling akan menikmati belayan seorang suami adalah mereka yang rambut keriting, bukan yang rambut lurus. Ya bisa begitu pendeta. Iya, yang rambut lurus itu dibelai tidak terlalu indah lah, tidak terlalu indah. Karena lurus kan licin. Waktu kita belai kita bilang sayang lah, tidak. Sayang lah. Yang keriting itu dibelai menarik. Sayang. Saudara bicara kesatuan dalam tubuh Kristus, saudara harus bicara tentang penerimaan dalam keadaan apapun. Hei saudara, waktu Tuhan menjadikan saya, dia tidak pernah tanya saya, Yandi, engkau mau Timur atau Eropa? Tidak tanya. Langsung jadi Timur. Ya kan? Jadi kalau hari ini masih ada orang Indonesia Barat merasa lebih baik dari Indonesia Timur, minta maaf, tubuhmu terkontaminasi dosa. Kita tidak pernah meminta menjadi Papua, menjadi NTT, menjadi Manado, menjadi Jawa, menjadi Sumatera, menjadi Batak, menjadi manapun, kita tidak pernah meminta. Amin. Amin. Supaya kita belajar terima orang lain. Kalau tidak nanti komunitas yang kulit putih sendiri, yang abu-abu sendiri, yang hijau sendiri. Lalu saudara bicara tentang kesatuan. Dan itu. Saya ingat tahun 96 saya pergi sekolah teologi di Kupang. Sebagai laki-laki normal kan saya suka perempuan. Saya begini-begini suka perempuan. Tapi orang tidak ada yang suka saya itu. Kita kan dulu titip salam bilang, non, salam kau pun teman Dia pikir salam, nona, ada salam dari Yandi itu. Dia punya pertanyaan menarik. Dia bilang, Yandi itu orang apa? Dari mana? Dia kira saya orang gila mungkin. Dia kasih tahu, Yandi itu orang timur dari Soe, kira-kira 100 km dari kota Kupang. Dia bilang, tapi dia orang baik itu, dia calon pendeta itu. Terus dia bilang, perbaiki keturunan. Dia kira saya keturunan ular beluga. Saudara bayangkan cara pandang kita terhadap kemanusiaan macam begini ini.
Oh, saya simpan baik-baik. Saya sekolah baik-baik jadi pendeta, terus kemudian saat ini kan bersama pendeta Yandi, dia yang itu hari tolak itu. Saya tidak lanjut kalau begitu kan. Jangan lihat orang dari penampilan, saudara. Kalau kita ingin membangun sebuah kesatuan, amin toh. Saya kira anak-anak sekolah minggu punya lagu yang bagus, hitam atau putih dan lain-lain. Itu lagu kan bilang begitu toh, supaya kita belajar menerima. Kalau kita masih bicara tentang kelas-kelas, hari ini saudara, berat badan saja jadi berhala baru. Berat badan, seolah-olah seorang perempuan cantik harus tinggi 170, berat badan 48 kilogram. Jadi proporsional sekali. Akhirnya banyak ibu-ibu tidak makan malam. Mereka hanya telan ludah malam. Asam lambung naik, baru dia bilang dalam nama Yesus tidak akan sembuh, tidak akan. Di Tembagapura sini ada yang begitu juga. Itu ibu ada di sini juga. Saudara, coba lihat kalau ada ibu-ibu dua orang gemuk duduk sama-sama, terus yang gemuk satu lewat situ, dengar orang dua punya percakapan. Yang di sini akan korek, dia bilang begini, saya dengan dia siapa lebih kurus Lalu saudara bicara kesatuan, hancur ini kita. Satu, tubuh terkontaminasi dosa. Dua, jiwa yang terkontaminasi dosa, perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Puncak dari jiwa yang terkontaminasi dosa adalah Kain tega sekali membunuh adiknya Habel. Karena perjumpaan antara akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Tidak pakai perasaan, tidak pakai otak lagi. Dia tidak peduli itu saudara, sahabat, orang tua atau siapapun. Karena perjumpaan ini menjadi sangat bermasalah. Saudara tahu, orang yang jiwanya bermasalah tuh repot. Orang lain yang beli motor, dia yang tidak tidur di rumah. Kamu cek dulu, cek apa? Tidak tahu dia kredit KKS kan? Orang lain yang beli kulkas, dia yang kedinginan di rumah. Lama-lama dia beku. Jadi soal itu, orang yang jiwanya bermasalah itu repot sekali untuk hidup dengan orang lain. Sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, sedikit-sedikit tersinggung, tersinggung kok sedikit-sedikit. Di Kupang itu kalau ada yang biasa tersinggung di orang banyak, orang baku korek itu. Perjumpaan akal dan perasaan tidak lagi berimbang. Saudara, saya kira begini, perjumpaan yang baik antara akal dan perasaan sebagai sebuah ciptaan yang baik. Kesatuan itu bukan keseragaman. Satu pakai baju putih, semua baju putih. Satu bilang du, semua du. Tidak. Kesatuan itu pengelolaan dari pikiran dan perasaan yang benar. Saya bicara di banyak tempat. Orang mengelola persekutuan harus seperti makan kolak. Tahu kolak? Pernah makan kolak? Kolak terdiri dari apa? Ubi, pisang, santan, gula. Sudah jadi dia bernama? Kolak. Waktu jadi kolak, kita makan pisang, masih rasa pisang atau tidak? Masih, tapi ada cita rasa baru yang ditambahkan sebagai bagian dari sebuah kesatuan. Tidak ada upaya untuk saling menghilangkan. Bisa berkumpul di satu tempat, panci, periuka, atau siapa di antara kita yang makan kolak, dia makan ubi di sana, terus dia pindah makan pisang di sana, pindah lagi minum santan di sana, baru terakhir dia duduk di atas kompor di sini. Tidak begitu. Kita semua bisa bersatu bersama di sini ya. Nanti dalam kesatuan itu baru kita menyanyi lagu tadi, ku tak pandang dari gereja. Kan begitu. Pengalaman perjumpaan iman kita tuh beda-beda.
Cara Tuhan berjumpa dengan seorang pendeta beda, Tuhan berjumpa seorang ibu rumah tangga beda, Tuhan berjumpa seorang guru, Tuhan berjumpa seorang beda-beda. Supaya waktu kita berjumpa dan kita bercerita tentang perjumpaan yang berbeda, orang bilang ternyata Tuhan luar biasa. Tapi kalau perjumpaan kita dalam pengalaman rohani sama, itu sama dengan kita dua nonton film sama-sama, pulang kita dua cerita ulang itu film. Aneh kita hidup. Itu butuh ini dan ini dan bakin. Ada satu kata dalam bahasa Indonesia. Hanya satu kata, tapi kalau kita ucap dengan cara ucap yang beda, dia punya arti bisa beda itu. Itu kata artinya kata cocok. Coba saya ucap dengan cara ucap yang beda, saudara tangkap dia punya arti. Kalau saya bilang begini, cocok, saudara tahu artinya? Pas itu, klop itu, serasi itu, mantap. Kalau saya bilang begini, cocok. Tapi kalau saya bilang begini, cocok, bisa tangkap artinya. Istri tukang tipu, suami tukang tipu, anak-anak tukang tipu, tetangga yang dengar bilang apa? Cocok. Dorang kumpul 2-3 orang hanya untuk omong teman lain punya nama yang dia dengar bilang apa? Cocok. Bisa tangkap deh. Yang ketiga, cocok itu paling bagus diucapkan oleh salah satu suku di NTT, orang Alor itu. Kalau dia mau ucap cocok itu mantap sekali. Dia punya kaki satu di muka, dia agak tondok sedikit begini, mata dikasih begini, baru dia bilang cocok. Macam kita di Papua juga ya, cocok. Itu berurusan dengan karakter kita, saudara. Kenapa? Saya bicara di banyak tempat, pertobatan itu bukan usaha menahan diri. Pertobatan itu apa? Perubahan cara berpikir. Cara berpikir itu membentuk perilaku membentuk kebiasaan membentuk budaya membentuk karakter. Di sini berubah. Tapi dari hati yang tulus. Jangan kelola ini persekutuan, jangan kelola ini kesatuan seperti minum kopi. Tahu kopi? Tahu. Pernah minum kopi? Kopi terdiri dari apa? Kopi, air, gula. Sudah jadi dia punya nama? Kopi. Lalu yang lain punya nama? Kopi itu terlalu egois. Kita tiga tapi nama mesti dia. Kita tiga nama mesti dia. Terlalu bikin diri inti ya. Di sini ada yang biasa bikin diri inti ya. Saudara tahu tembok? Tahu tembok? Pernah lihat tembok? Tembok terdiri dari apa? Pasir. Semen, pasir, air, batu, beton. Kalau dia sudah jadi, sudah diplester bagus-bagus, pasir masih kelihatan atau tidak? Tidak. Kalau dia tidak kelihatan, mari kita sepakat, kita garuk kasih keluar itu pasir. Dalam sebuah kesatuan, saudara mungkin tidak kelihatan, tapi bukan berarti saudara tidak penting. Dalam sebuah kesatuan, saudara mungkin kelihatan karena badan besar. Tapi bukan berarti orang lain tidak penting dalam kesatuan. Amin. Amin. Kita belajar saudara-saudara, itu dimulai dari soal ini. Kalau karakter tidak bagus, itu orang sulit mengelola kesatuan. Itu sudah dua. Ketiga, tadi tubuh sudah, jiwa sudah, sekarang roh. Roh yang terkontaminasi dosa membuat manusia memutuskan hubungan dengan Allah. Adam, kamu di mana? Pertanyaan itu bukan Tuhan tidak tahu Adam bersembunyi di mana. Tuhan tahu atau tidak? Lalu sudah tahu kenapa tanya? Tuhan tahu atau tidak? Sudah tahu kenapa tanya? Adam, kamu di mana? Untung Adam tidak bilang kamu nanya. Itu cari masalah, itu Adam cari masalah. Tuhan tahu kan, Adam kamu di mana? Pertanyaan itu mengirim pesan. Adam, kenapa kamu putuskan hubungan dengan saya? Ada masalah apa? Tuhan, kami di sini. Kamu buat apa?
Kami sembunyi Tuhan. Kenapa kami sembunyi? Kami telanjang Tuhan. Kenapa kami telanjang? Kami makan yang dua. Siapa yang suka makan? Sini tuh sebuah pertanggungjawaban. Bukan karena dia tidak tahu. Tuhan panggil. Saudara lihat, orang terputus hidup dengan Tuhan, itu dia ada hidup itu. Satu saat anak sekolah minggu, saya tanya sekolah minggu, hai anak sekolah minggu, apa beda orang hidup dan orang mati? Orang jawab banyak, tapi 3 jawaban ini menarik. Satu orang bilang begini, orang hidup itu bisa ke gereja pendeta, tapi orang mati tidak bisa ke gereja. Betul? Memang betul. Tidak ada orang mati yang pas hari Minggu dia bilang, bawa saya dulu. Tidak. Terus saya langsung bilang, anak-anak kamu yang betul. Iya bapak pun maksud. Jadi kamu mau bilang kamu punya papa mama yang pembalas gereja itu orang so mati. Karena yang pergi ke gereja hidup atau mati? Hidup. Pendeta-pendeta kalau mau kubur orang mati, kami dalam tradisi gereja kami gemit. Waktu dia mau kubur orang mati di tata ibadah pemakaman, sudah taruh jenazah di situ, kita bilang, saudara-saudara, kita akan memakamkan jenazah ini sambil percaya pada kata-kata Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun dia sudah mati. Siapa percaya Tuhan, siapa tinggal di dalam Tuhan akan hidup sekalipun sudah mati. Tapi siapa yang di luar Tuhan, siapa yang tidak percaya Tuhan, sekalipun ada hidup-hidup, sesungguhnya dia sudah. Kita di sini hidup semua. Ini hidup-hidup. Kedua orang bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa makan pendeta, tapi orang mati tidak bisa makan. Betul? Betul. Tidak ada orang yang sudah mati 3 hari kita belum kubur terus saya bilang tolong kubur. Tapi saudara tahu, kadang-kadang kita ini orang tua hidup kita tidak kirim apa-apa. Padahal kerja di sini orang tua sudah mati baru dia bawa babi besar. Itu juga utang. Sampai sana saya ngajak pukul babi punya perut. Orang tua masih hidup, dia punya rumah miring-miring begini, tidak ada yang bantu. Orang tua mati baru dia punya kuburan pakai keramik, ada gambar Tuhan Yesus lagi, baru tulis Immanuel. Ini Immanuel apa model begitu? Orang tua masih hidup itu beli kasih dia jas, biar dia pakai jas. Ini orang tua mati dia jalan tidak hidup dia jalan tidak pakai baju. Pas mati kita beli jas supaya apa? Beli memang sepatu dia pakai. Ini hidup dia jalan tanpa alas kaki, jari kaki terbuka semua begini. Pas mati kita beli sepatu. Sepatu mana mau masuk di kaki yang dia punya jari begini? Akhirnya tidak bisa kasih pakai, kita sandar saja begini. Yang sepatu masih begini dia tidak kasih pakai. Sepatu posisi begini dia kasih pakai. Dia mau jalan begini. Ketiga, anak sekolah minggu bilang begini, pendeta, orang hidup itu bisa bicara, tapi orang mati tidak bisa bicara. Amin. Memang orang mati tidak bisa bicara. Kalau orang mati bisa bicara, saudara, mungkin dia mati pas kita mau ganti dia punya pakaian, kita buka-buka pas sampai sini, wah, tidak bisa bicara. Iya tuh, saudara, saya keliling banyak tempat, ada banyak orang datang biasa, pendeta, tadi malam nenek ada datang. Jadi saya tanya, siapa punya nenek? Kita punya nenek apa? Nenek tinggal di mana? Waktu itu nenek di sini. Sekarang nenek sudah mati. Yang betul orang mati bisa bicara atau tidak? Bisa atau tidak? Tidak. Bisa atau tidak? Tidak. Nah yang tadi malam datang itu siapa benar? Saudara, orang yang terputus hubungan dengan Tuhan, saudara dengar ini. Makin dekat seseorang dengan Tuhan, makin dekat dia dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Makin dekat seorang suami dengan Tuhan, makin dekat dia dengan istri. Makin dekat orang tua dengan Tuhan, makin dekat dia dengan anak-anak. Makin dekat kita dengan Tuhan, makin dekat kita di antara kita. Amin. Amin. Supaya kita lakukan sesuatu dengan tulus. Ingat, tidak semua senyum tulus. Walaupun kita kerja satu tempat, pun tentu tulus.
Kita datang, kita bilang shalom, shalom. Kita lewat polsek orang. Tidak semua yang dulu. Orang tua dulu bilang begini, untuk apa kita tidur satu tempat tidur bersama tapi dengan mimpi-mimpi yang berbeda? Lebih baik kita tidur di tempat tidur yang berbeda tapi dengan mimpi-mimpi yang sama. Tahu juga. Kalau satu orang bermimpi itu mimpi, tapi kalau kita semua bermimpi bersama itu kenyataan. Ini kalimat bagus tadi toh? Saya ulang. Saudara bikin status. Tandai saya boleh. Untuk apa kita tidur satu tempat tidur tapi dengan mimpi-mimpi yang lebih baik kita tidur tempat tidur yang berbeda tapi dengan karena itu tidur sudah. Atau jangan pulang ke Sawi tadi pendeta bilang kita dua tidur mesti beda, yang penting. Saudara, itu bicara tentang visi bersama, supaya semua orang punya visi bersama, membangun kesatuan, membangun visi bersama dari hati yang tulus. Saya berkhotbah di banyak bank di Indonesia. Saya bilang begini, ini ibu-ibu yang kerja di bank ini cantik-cantik semua, cantik-cantik semua. Mau lihat Jawa tuh lihat tetap cantik. Dorang pakai baju bagus-bagus lagi, kerja di ruangan tertata rapi lagi, ber-AC lagi. Kita pergi ke bank ini macam kita tidak mau pulang. Maka mau lihat-lihat orang terus begini. Kita baru naik tangga terakhir dengan santun sekali mereka bilang begini, selamat siang, ada yang bisa kami bantu? Terus saya tanya orang, ibu-ibu, siapa di antara ibu-ibu yang ketika bangun pagi suami pas bangun terus dia bilang selamat pagi, ada yang bisa kami bantu? Kalau saudara bangun kesatuan hati tidak tulus, saudara aneh sendiri dalam sebuah kesatuan. Saudara-saudara, hidup ini realistis saja, tidak usah terlalu mikir-mikir. Orang tanya saya, pendeta, khotbah yang baik itu yang bagaimana? Sebenarnya khotbah yang maksud? Khotbah yang baik itu tulis atau tidak tulis, berapi-api atau berair-air? Saya bilang, khotbah yang baik itu bukan soal tulis atau tidak tulis, bukan soal berapi-api atau berair-air. Khotbah yang baik itu omong apa buat itu. Jangan omong lain buat lain. Ini tepuk tangan apa? Ada orang yang bukan sekedar omong lain buat lain, ada yang malah pikir lain, omong lain, buat lain. Hasilnya kelainan katanya. Kalau dalam dirinya saja kelainan, mau bergaul dengan orang, saudara bicara kesatuan, bisa begitu. Nah, saudara lihat sekarang, saudara. Saya waktu mungkin lagi sedikit, saya akhirnya. Saudara lihat, tubuh, jiwa, roh yang sudah terkontaminasi dosa tidak bisa ditebus dengan ayam. Karena ayam hanya punya berapa kehidupan? Bagaimana dia yang satu kehidupan bisa menebus kita yang punya 3 kehidupan? Maka dicarilah satu orang yang punya 3 kehidupan, tapi dia tidak boleh berdosa. Adakah manusia begitu? Itu yang membuat Allah menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus. Amin. Punya tubuh, punya jiwa, punya roh. Dia berdosa atau tidak? Tidak. Dan dia tidak berdosa, maka semua kejahatan dosa kita ditimpakan kepada kita, layak menjadi ciptaan baru. Pasca ini menjadi penting, rekonsiliasi tadi dalam relasi yang baik dengan Tuhan Allah karena penebusan. Amin. Kita diselamatkan. Karena itu cari Tuhan jangan sekedar untuk sembuh. Tuhan bisa menyembuhkan orang sakit, tapi jangan cari Tuhan hanya untuk sembuh. Ingat, ada banyak orang tidak kenal. Kita yang mengaku kenal Tuhan duduk dekat AC pulang pilih. Jadi saudara kalau ukur Tuhan hanya lewat semua, ya aduh. Cari Tuhan jangan hanya untuk kaya. Tuhan bisa bikin orang kaya, tapi bukan itu tujuan utamanya. Ingat, ada banyak orang tidak kenal Tuhan lebih kaya dari kita.
Itu yang koruptor itu kaya-kaya semua. Dia punya rumah 2, 3, 4, 5, sampai tidak suka tinggal di dia rumah, dia tinggal di penjara sana. Dia kaya-kaya. Kita yang mengaku kenal Tuhan ini yang sedikit-sedikit pulsa habis, sedikit-sedikit garam habis. Mau beli sepatu gereja, saya pakai tanya di itu, orang bilang boleh bayar 6 kali. Lalu Tuhan datang ke dunia untuk apa? Menebus dan menyelamatkan saya dan saudara. Kita bersatu kembali dengan Tuhan, kan? Kalimat ini menjadi penting. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, selamat dulu, baru yang lain itu ditambahkan. Kekayaan kehormatan ditambahkan, jabatan ditambahkan, umur panjang ditambahkan, istri Nah, itu kita persoal saudara-saudara, supaya kesatuan kita dengan Tuhan memungkinkan kita bisa bersatu dengan orang lain. Saudara, yang Tuhan tersinggung kalau tidak bisa belajar dari orang lain, dia susah untuk membangun kesatuan. Kenapa? Dia hanya berpikir apa yang dia pikir. Tangan, karena dia tangan, dia tidak lebih penting dari kepala. Mata tidak lebih penting dari telinga, kan? Semua penting. Siapa yang malam-malam ketika perut sakit mau pergi ke WC, kaki bilang perut, tolong pergi sendiri. Cara kesatuan itu begitu. Alkitab bilang kalau mata menangis, kalau tangan terluka, mata menangis. Kalau mata menangis, tangan melap. Melap. Yang penting saudara mengerti lah begini. Itu kita bicara kesatuan, supaya semua orang punya peran, jangan saling mengabaikan. Bahkan nasihat Rasul Paulus lebih tajam, dia bilang hendaklah yang kuat menanggung yang lemah, supaya kita tidak hidup bagi diri kita sendiri. Saya ingin akhiri ini, saudara. Ada satu orang bilang saya, mereka kan suka meditasi, mereka tidak menikah. Mereka bilang saya, pendeta, kok bisa bertengkar dengan istri? Orang macam kita tidak pernah bertengkar. Saya iya, karena engkau tinggal di hutan. Kalau engkau tinggal di hutan, pohon mana kasih tersinggung engkau? Kita hidup dengan manusia ini, hari ini dia baik, besok dia gila, lusa dia, kita repot. Iya tuh. Ini hari dia bisa datang, dia bilang, halo Salom, apa kabar semua, ada baik-baik, oh terima kasih, aduh cantik, itu dia ada baik. Besok dia datang mungkin karena efek vaksin atau apa, dia kita pusing lagi dengan dia lagi, kita repot. Manusia, ya. Saudara, sejak awal Tuhan sudah atur kita. Manusia tidak bisa hidup untuk dirinya sendiri. Kita makhluk sosial, kita saling membutuhkan. Kita semua ada nama, toh? Kita punya nama untuk siapa sebenarnya? Untuk kita dan orang lain. Sebab tidak ada orang memanggil namanya sendiri. Atau siapa di antara kita yang pas makan dia panggil dia benar, yang dimakan. Kita punya nama ini untuk orang lain. Kita makan sebenarnya untuk siapa? Kita makan ini untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Kok bisa kita makan untuk orang lain? Iya. Istri itu kalau dia sakit, terus kita bilang, Mama makan, dia bilang tidak bisa. Mama makan, dia bilang mulut pahit. Mama makan. Nanti kalau dia sudah tidak bisa, kita bilang Mama, anak-anak masih kecil, langsung tambah itu. Dia juga tidak mau ini anak-anak punya mama baru, kan? Kita ini pakai pakaian atau tidak? Kita pakai pakaian ini sebenarnya untuk siapa coba? Untuk kita dan orang lain. Untuk kita itu supaya jangan panas, jangan dingin, toh?
tapi juga untuk orang lain. Kalau kita sendiri kan kita tidak pakai juga tidak apa-apa. Kita bisa jalan. Tapi karena ada orang lain itulah kita pakai pakaian. Supaya waktu ketemu orang jadi kita tidak hidup untuk diri kita sendiri. Nah, dalam kesatuan itu saudara, dia bicara tentang pengelolaan. Pengelolaan diri utama. Dalam pengelolaan diri itu membangun kembali relasi dengan Tuhan. Itu terjadi dalam peristiwa Paskah. Tuhan menebus kita, menyatukan kita kembali dengan Tuhan. Siapa dekat dengan Tuhan, dia dekat dengan orang-orang terkasih dalam hidup. Tuhan memberkati kita. Amin.